Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, pada pagi hari ini kita mulai dengan materi tentang hubungan internasional dan organisasi internasional. Hubungan internasional di sini ada beberapa ahli yang menerapkan tentang pengertian hubungan internasional. Tapi di sini Ibu akan beri satu contoh tentang pengertian hubungan internasional menurut Renstra. Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Di sini hubungan internasional itu mempunyai komponen-komponen yang harus dilengkapi. Salah satunya yaitu tentang politik internasional. Kemudian atau yang disebut juga dengan international politik. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional atau the student of foreign affairs. Yang ketiga, hukum internasional atau international law. Keempat, organisasi administrasi internasional atau International Organization of Administration. Kemudian beberapa pengertian menurut para ahli tentang hubungan internasional. Contohnya yaitu menurut Warsito Sunaryo, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu atau negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan itu bersifat internasional, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Kemudian menurut Nation, hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. Arti penting hubungan internasional. Hubungan antar negara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bergantung pada negara lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya hubungan internasional itu yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Kemudian faktor eksternalnya, satu, adanya suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri. Tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung dengan negara yang lain. Yang kedua, untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. Yang ketiga, mewujudkan tatanan dunia yang baru dan sejahtera. Kemudian setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan kepentingan yang berbeda. Didasari atas sikap saling menghormati dan menguntungkan dengan tujuan. Yang pertama adalah memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Kemudian yang kedua, menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sarana-sarana penting dalam membangun hubungan internasional. Yang pertama adalah asas teritorial. Yang kedua, asas kebangsaan. Kemudian yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Kemudian faktor-faktor penentu kekuatan nasional yaitu satu, jumlah penduduk, adanya sumber daya dan letak geografis. Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju yang telah mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain akan semakin maju. Bagi bangsa Indonesia, hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum. Contohnya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di dalam alinea keempat ini ada dua makna yang harus
diketahui yang pertama adalah 1. Pancasila. Yang kedua ada tujuan negara. Tujuan negara yang sesuai dengan alinea keempat yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kemudian landasan hukum yang berikutnya yaitu pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, perjanjian internasional atau yang disebut juga dengan traktat. Yang keempat, adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang diakui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang hukum laut. 2. Tahap-tahap perjanjian internasional. Tahap-tahap perjanjian internasional pengertiannya adalah bahwa hubungan internasional merupakan hubungan antar negara yang pada dasarnya adalah hubungan hukum. Jadi dalam hubungan internasional itu telah melahirkan hak dan kewajiban antar subjek hukum atau negara yang saling berhubungan. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di bawah ini disebutkan yaitu tentang perjanjian internasional menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Kemudian adanya konferensi Wina tahun 1969. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Selanjutnya tentang penggolongan perjanjian internasional. Penggolongan perjanjian internasional itu kita bedakan menjadi 4, yaitu menurut isinya, menurut prosesnya, menurut subjeknya, dan menurut fungsinya. Istilah-istilah lain dalam perjanjian internasional. Yang pertama yaitu tentang traktat. Traktat adalah perjanjian yang paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Kemudian yang kedua adalah konvensi. Konvensi yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral atau banyak dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi. Yang ketiga adalah protokol, yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Yang keempat, persetujuan atau yang disebut dengan agreement, yaitu perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. Dan yang kelima, perikatan, yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Nah, itu saja anak-anak yang menurut Ibu berikan pelajaran tentang materi hubungan internasional pada tahap-tahap pada istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Nanti selanjutnya anak-anak di rumah tolong kamu cari tentang istilah-istilah lain dalam perjanjian internasional, kemudian beri ulasan atau analisis dari istilah tersebut. Untuk minggu depan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.